Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tema baru, yaitu tema 4. Siapkan buku tema 4 kalian ya teman-teman. Dan kita akan mempelajari subtema 1 dengan muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung terbagi ke dalam 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan pada jantung berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan CO2 dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya O2 dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan CO2 ke paru-paru, dan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan O2 ke seluruh tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Berdasarkan arah aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh arteri atau nadi dan pembuluh vena. Teman-teman, perhatikan tabel berikut ini. Tabel berikut adalah perbedaan antara pembuluh arteri atau nadi dan pembuluh vena. Dilihat dari pengertiannya dulu ya. Pembuluh arteri atau nadi adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh arteri yang mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru disebut dengan arteri pulmonalis. Sedangkan pembuluh vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan paru-paru dan menuju jantung. Pembuluh vena yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung disebut dengan vena pulmonalis. Lalu perbedaan pada darah yang dibawa. Untuk pembuluh arteri, darah yang dibawa yaitu darah bersih yang kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan pembuluh vena, darah yang dibawa yaitu darah kotor yang kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Dan tempat pada pembuluh arteri yaitu di bagian dalam tubuh. Sedangkan pembuluh vena yaitu terletak di dekat permukaan tubuh. Lanjut, perbedaan pada dinding pembuluh. Untuk pembuluh arteri yaitu tebal, kuat, dan elastis. Untuk dinding pembuluh pada pembuluh vena yaitu tipis dan kurang elastis. Perbedaan pada katupnya. Untuk pembuluh arteri, katupnya itu hanya satu tempat di dekat jantung. Sedangkan pembuluh vena yaitu terdapat di sepanjang pembuluh darah. Lalu pada denyut. Pembuluh arteri denyutnya terasa, sedangkan pembuluh vena tidak terasa. Lalu, jika terluka, pembuluh arteri akan memancarkan darah, sedangkan pada pembuluh vena darah tidak memancar.
Pembuluh arteri dan pembuluh vena mempunyai bentuk bercabang-cabang. Ujung cabang dari pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Kapiler berdinding sangat tipis dan berpori. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran. Yang pertama, ada peredaran darah besar. Dimulai dari bilik kiri atau darah yang mengandung oksigen menuju kapiler seluruh tubuh. Di pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan karbon dioksida menuju vena atas dan bawah. Darah mengandung karbon dioksida menuju serambi kanan. Darah mengandung karbon dioksida. 2. Peredaran darah kecil dari bilik kanan atau darah mengandung karbon dioksida menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru. Terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan oksigen menuju vena pulmonalis. Darah mengandung oksigen lalu menuju vena pulmonalis. Darah mengandung oksigen. Darah merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah yang terdiri atas plasma dan sel-sel darah. Plasma darah berupa cairan bening yang berwarna kekuningan. Plasma darah sebagian besar tersusun atas air. Plasma darah mengangkut zat-zat hasil metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Sel-sel darah terbagi atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Sel darah merah mengandung pigmen darah yang disebut dengan hemoglobin. Zat dalam trombosit yang berperan dalam pembekuan darah disebut dengan fibrinogen. Lalu ada fungsi darah. Yang pertama, fungsi sel darah merah, yaitu berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, dan keping darah berfungsi menutup luka. Peredaran darah hewan dan fungsinya. Hewan memiliki organ peredaran darah yang sama dengan manusia, yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah pada hewan berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke dalam tubuh dan mengangkut sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka yaitu sistem peredaran darah ke seluruh tubuh tanpa melewati pembuluh. Hewan yang mengalami sistem peredaran terbuka yaitu moluska. Organ peredaran darah moluska terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana.
Jantung moluska terbagi menjadi dua, yaitu bilik dan serambi. Sistem peredaran darah terbuka pada hewan moluska atau hewan lunak dimulai dari jantung, menuju pembuluh darah, menuju sinus, lalu menuju ke jaringan tubuh, kembali lagi ke sinus, lalu menuju jantung. Serangga. Organ peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan pembuluh arteri. Pada serangga memiliki bentuk tabung dan memanjang. Sistem peredaran darah terbuka pada serangga dimulai dari jantung, menuju pembuluh arteri, menuju rongga tubuh, lalu ke jaringan tubuh, kemudian menuju jantung. Sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup yaitu sistem peredaran darah ke seluruh tubuh yang melewati pembuluh kapiler darah. Hewan yang mengalami sistem peredaran darah tertutup yaitu hewan vertebrata seperti Pisces, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Pisces disebut juga dengan ikan. Organ peredaran darah ikan yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung ikan terdiri dari satu bilik dan satu serambi. Pembuluh darah ikan terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Sistem peredaran Pisces yaitu dimulai dari bilik, menuju pembuluh arteri, menuju insang, kemudian menuju seluruh tubuh, lalu ke pembuluh vena, dan berakhir di serambi. Amfibi. Organ peredaran darah amfibi yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung amfibi terdiri dari bilik, serambi kiri, dan serambi kanan. Pembuluh darah amfibi terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Sistem peredaran darah amfibi dari bilik menuju aorta, menuju seluruh tubuh, menuju pembuluh vena, dan berakhir di serambi kanan. Dari bilik menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, dan berakhir di serambi kiri. Reptilia. Organ peredaran darah reptil yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung reptil terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Reptil memiliki dua pembuluh darah, yaitu pembuluh arteri dan pembuluh vena. Dimulai dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, kemudian menuju vena pulmonalis, lalu menuju serambi kiri, menuju bilik kiri, lalu ke aorta, menuju seluruh tubuh, lanjut ke pembuluh vena, dan berakhir di serambi kanan. Aves. Aves disebut juga dengan burung. Organ peredaran darah aves yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung aves terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Pembuluh darah aves
nafas terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Sistem peredaran darah pada apes dimulai dari bilik kanan, menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, menuju serambi kiri, menuju bilik kiri, menuju aorta, menuju seluruh tubuh, menuju pembuluh vena, dan berakhir di serambi kanan. Mamalia, organ peredaran darah mamalia yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung mamalia terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Pembuluh darah mamalia terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Sistem peredaran darah mamalia yaitu dimulai dari bilik kanan, menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, menuju serambi kiri, menuju bilik kiri, menuju aorta, menuju seluruh tubuh, menuju pembuluh vena, kemudian berakhir di serambi kanan. Fungsi organ peredaran darah pada hewan. Yang pertama, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh vena berfungsi mengantarkan darah menuju jantung. 3. Pembuluh arteri yang berfungsi mengantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Manfaat peredaran darah lancar bagi tubuh kita yaitu kita akan selalu kuat, bebas dari penyakit jantung dan stroke, lalu paru-paru lebih sehat. Upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama yaitu berolahraga secara teratur untuk melancarkan peredaran darah. 2. Banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. 3. Mengurangi makan makanan yang mengandung kolesterol dan garam. 4. Istirahat yang cukup. Dan terakhir yaitu menghindari asap rokok. Selanjutnya kita akan pelajari bahasa Indonesia, yaitu pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Mari simak contoh pantun berikut. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah teman-teman, dari pantun yang sudah kalian amati di video ini, baris 1 dan 2 pada pantun tersebut disebut dengan sampiran. Kemudian baris 3 dan 4 pada pantun disebut dengan isi. Ciri-ciri pantun yang pertama, bersajak ABAB. 2. Terdiri atas 4 baris dalam satu bait. 3. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 5. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Menjelaskan isi pantun. Nah teman-teman, coba kalian amati pantun berikut ini. Bawa paku dan juga palu, digunakan untuk buat pagar.
olahraga rutin sangat perlu tubuh jadi kuat dan bugar. Nah, kira-kira isi dari pantun tersebut apa ya teman-teman? Isi atau makna pantun di atas adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Jenis pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pantun anak-anak, 2, pantun orang muda, dan 3, pantun orang tua. Berikut adalah contoh pantun anak. Jalan-jalan ke pinggir pantai, menyusuri pantai naik delman. Jadilah anak yang pandai, tentu punya banyak teman. Contoh pantun orang muda. Ke pasar membeli jamu, tidak lupa membeli tahu. Lama kita tidak bertemu, membuat hati ini jadi rindu. Contoh pantun orang tua. Burung kutilang terbang lepas, kakak tua memakan roti. Jadi orang janganlah malas, di hari tua menyesal nanti. Jenis pantun berdasarkan isi. Yang pertama, pantun nasihat, 2, pantun jenaka, 3, pantun teka-teki, 4, pantun kiasan. Contoh pantun nasihat yaitu pagi-pagi berolahraga, keliling kampung Bukit Tinggi. Sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat modal berupa budi pekerti lainnya. Contoh pantun jenaka. Kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi dan menarik. Contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Pantun teka-teki terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Contoh pantun kiasan. Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasi. Anaknya bersihnya pagi, makin tunduk jika berisi. Adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Dan makna dari pantun tersebut adalah kita harus belajar dari padi. Semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus makin rendah hati. Untuk tugas hari ini, kerjakan halaman 3 dan 5 bagian ayo menulis dan halaman 39 bagian ayo menulis. Dan untuk bahasa Indonesia, kerjakan halaman 45 sampai 47 bagian ayo berkreasi. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu dibaca agar kalian tidak lupa dengan pembelajaran hari ini, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.